Assalamualaikum lun pupun haba. Salam mulia ulun pesampi. Kenebah indatu adat budaya. Betatem jaga bek sampai rili. Pantun yang baru saja saya sampaikan memiliki arti adat dan budaya adalah warisan leluhur yang harus dilestarikan supaya tidak hilang. Selamat malam pendengar dan pemirsa RRI Net. Bahagia sekali malam ini kita berjumpa kembali dalam acara obrolan budaya dari RRI Banda Aceh. Kebersamaan kita malam ini akan membahas tentang tradisi berinai atau dalam bahasa Aceh disebut Malam Boh Gacah. Baik pendengar dan pemirsa RRI Net, sebelum kita masuk dalam obrolan, saya akan terlebih dahulu memperkenalkan dulu narasumber yang sudah hadir di studio saat ini. Yang pertama sekali Ibu Dr. Anda Faridah Ibrahim, beliau sebagai anggota bidang Lembaga Adat Istiadat Majelis Adat Aceh, Kabupaten Aceh Besar. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat Bu. Baik, narasumber kita yang kedua masih muda, Adinda Nurul Akmal. Beliau sebagai henna artis Aceh. Assalamualaikum Dek Nurul. Waalaikumsalam Bu. Ya, bahagia sekali malam ini kita bisa bersama di obrolan budaya. Baik pendengar dan pemirsa RRI Net, kebudayaan dalam masyarakat selalu dihiasi dengan tradisi yang diwariskan secara turun-temurun. Tradisi-tradisi tersebut menjadi penyangga yang kemudian hadir sebagai penanda bahwa masyarakat terus melangsungkan kehidupannya. Salah satu adalah tradisi berinai atau boh gacah. Baik, untuk kita lebih mengetahui tentang boh gacah ini, kita akan berbincang bersama dua narasumber yang sudah saya perkenalkan kepada pendengar dan pemirsa RRI Net. Baik, saya pertama sekali ke Ibu Faridah. Ibu Faridah, kalau kita berbicara masalah berinai, ini bukan satu hal yang asing dalam kehidupan masyarakat Aceh. Sebelum kita berbicara lebih jauh tentang berinai ini, Ibu bisa menceritakan mungkin dulu bagaimana filosofi berinai. Silakan Bu. Ya, terima kasih. Di sini seperti tadi dikatakan bahwa kita akan berbincang-bincang tentang masalah boh gacah. Iya, boh gacah. Kita berbicara boh gacah itu dalam bahasa Aceh. Betul. Dan sering secara Indonesia mungkin berinai. Juga sebenarnya boh gacah ini kalau di Aceh itu saya budayanya mulai dari pengaruh Arab dan pengaruh India. Iya. Sehingga bahasanya mungkin kalau secara Arab dikatakan hina, boh hinai. Jadi hinai di Indonesia. Iya. Kemudian di Aceh kita sering kita katakan megaca. Iya. Megaca ya boh gaca. Nah, berbicara tentang boh gaca ini, tentu di Aceh ini sudah menjadi budaya tradisi yang dianggap sakral, yang dianggap penting. Dengan filosofinya antara lain pada malam boh gaca itu, ini salah satunya misalnya sebagai meminta doa, memohon doa, restu kalau pengantin itu pada orang tua dan juga kerabat-kerabat. Jadi pada malam boh gacah itu, karena boh gacah biasanya diawali dengan pesiju atau pesunting. Pada waktu pesunting itu terjadilah dialog, si pengantin saya meminta doa, kemudian yang hadir orang tua, kerabat, orang tetangga kampung itu akan memberikan doa selamat. Selamat misalnya dengan samara, istilah sekarang mungkin kita mengucapkan kepada pengantin dia menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Kemudian di samping itu juga filosofinya sebagai silaturahmi. Artinya di sini dengan adanya budaya boh gacah, jauh-jauh hari akan diundang kerabat-kerabat jauh akan datang untuk bersilaturahmi. Keluarga besar datang, orang-orang kampung, tetangga-tetangga semua hadir untuk meramaikan, untuk melakukan ajang silaturahmi. Yang mungkin jarang terjadi di hari-hari biasa karena kita kesibukan masing-masing. Juga di situ adanya nilai-nilai atau filosofi
semacam kalau kita sudah diundang untuk Boh Gaca, berarti kita sudah diundang untuk acara pesta nantinya. Iya. Nah, kemudian juga di dalam Boh Gaca itu akan mendapatkan petuah-petuah, petunjuk-petunjuk atau nasihat-nasihat yang akan diterima oleh yang di Boh Gaca ini. Iya. Pengantin wanita atau darah baru? Atau darah baru. Dia mendapat petuah, petunjuk bagaimana berkeluarga yang baik. Tugas sebagai istri. Iya. Jangan nanti terjadi piring terbang di dalam rumah tangga. Jadi pada malam Boh Gaca itu akan secara santai itu kalau pada zaman dahulu sambil di Boh Gaca itu orang tua-tua, orang yang keluarga yang langgeng dan sebagainya itu akan memberikan petuah-petuah secara santai sehingga bisa diterima dengan baik oleh si darah baru ini atau istilah lain untuk pengantin wanita. Nah kemudian begitu pula karena Boh Gaca ini biasanya 3 malam itu secara umum. Tapi kalau kaum raja-raja zaman itu sampai 7 malam. Nah karena 3 malam ini dalam Boh Gaca itu semacam masa pingitan lah bagi darah baru, tidak boleh lagi. Karena kalau dia keluar nanti darah baru. Jadi pada zaman dahulu kalau bilang darah baru ada rasa malu gitu, risih. Dan memang itu sebagai waktu untuk darah baru beristirahat dengan tujuan diharapkan dia keselamatan. Karena kalau keluar dia mungkin 2 hari lagi akan jadi pengantin, tapi masih jalan-jalan. Terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Soalnya ke arah itu tujuannya pingitan itu. Bagus sekali memang rencana orang tua dulu Bu ya. Iya betul. Mengenai Boh Gaca Gaca atau berinai ini. Iya. Baik, saya juga ingin tahu nih Dik Nurul Akmal. Beliau ini sudah lama juga ini sepertinya ya. Alhamdulillah. Bermain di kancah inai. Iya. Baik, Dik Nurul. Ini sejak kapan Dik Nurul berprofesi sebagai pengukir inai? Nurul mulai mengukir inai pada tahun 2012, tamat SMA. Lumayan lama. Alhamdulillah Bu. Jadi selama melakukan belajar ya, selama belajar berinai ini atau mengukir inai ini, apakah ada diajarkan oleh seorang guru atau otodidak ini? Alhamdulillah Nurul otodidak. Sebenarnya bisa mengukir inai dari kelas 2 SMP Bu. Dari kelas 2 SMP, tapi baru berani ngukir untuk pengantin, Nurul baru berani tahun 2012 tamat SMA. Kalau untuk belajar sebenarnya nggak ada belajar, tapi bisa karena otodidak. Mungkin juga karena ada keturunan, keluarga, nenek, mama dulu pengrajin mesekat dan dodol. Ya. Iya. Jadi adalah turun ke anaknya. Iya. Ya syukurlah alhamdulillah, semoga tetap dipertahankan. Ya. Baik, saya ke Ibu Faridah lagi nih Bu. Seperti cerita Ibu Faridah tadi banyak sekali hal-hal penting, berharga dan bermakna diterima oleh sang dara baru atau mempelai perempuan ini di saat Boh Gaca atau berinai. Biasanya kalau masyarakat Aceh Boh Gaca itu kapan tuh Bu? Malam atau siang? Kalau budaya kita dari dulu itu malam sebenarnya. Malam. Kenapa harus malam Bu? Ini boleh jadi ya. Kita masyarakat kita itu kan biasa ke sawah bekerja sebagainya. Malam hari mereka ada waktu luang. Nah, itu maka di malam hari biasanya. Iya, mungkin bisa saja boleh juga dilihat dari waktu salat Bu ya. Iya, Salat tidak terganggu. tidak terganggu karena habis sholat isya dilakukan. Baru mulai sampai subuh. Sampai subuh. Iya. Kapan saja Bu berinai ini dilakukan oleh masyarakat Aceh? Apakah dalam di acara perkawinan atau ada acara-acara yang lain Bu? Memang secara perkawinan. Tetapi pada acara-acara lain sebenarnya berinai ini di berbagai macam dilakukan. Antara lain misalnya khitanan. Ya. Ada di Aceh, misalnya di kabupaten-kabupaten yang melakukan Boh Gaca untuk khitan. Besoknya di khitan, malamnya itu di pesiju dan di Boh Gaca atau berinai. Kemudian sebenarnya tujuannya juga tetap kepada doa selamat gitu. Kemudian juga pada
hari-hari. Sebenarnya hari-hari saya teringat waktu kami kecil dulu suka sekali peh gaca, buh gaca. Ya. Dulu dari Kemudian daun pacar Bu ya. daun pacar. Ya. Di samping kalau lebaran memang itu sudah semacam rutin. Kayaknya kalau lebaran nggak ditaruh kaca atau pacar itu bisa merengek-rengek sama orang tua. Itu kalau kita masih kecil dulu. Walaupun ada baju baru rasanya belum lengkap. Belum lengkap kalau belum ada pacar atau inai. Kemudian pada orang meninggal. Pada orang meninggal itu kalau saya tidak pernah melihatnya secara langsung, tapi ini adalah turun-temurun kita dengar dari orang tua. Contoh yang pertama kita lihat ketika kita taruh pacar hari-hari. Kita taruh semalam, orang tua akan bilang, itu hame. Hame artinya kurang baik, karena itu pacar urung mati, gitu dikatakan. Nah biasanya orang meninggal yang ditaruh pacar ini, karena ini kan memang pengaruh India tadi ya. Jadi pada orang meninggal yang melahirkan, jadi nanti dalam ditaruh ada satu jari yang ditinggalkan. Jadi 5 jari ini satu ditinggalkan. ada ditinggalkan. Tapi ini kita nggak boleh percaya, karena kita sebagai orang Muslim itu tidak kita percaya. Artinya nanti akan dikatakan kalau pacar ini belum selesai kamu jangan kemana-mana. Itu kan nggak boleh kita percayai sebagai orang Muslim, karena kita yakin roh kita sudah berada di alam barzakh. Tapi karena itu tadi pengaruh dan kita melihat dari segi budaya, makanya sampai sekarang itu tidak pernah kita lihat lagi terjadi. Walaupun orang meninggal melahirkan, itu tidak pernah kita lihat ada ditaruh pacar lagi. Itu dulu. Dulu zaman ini cerita turun temurun yang sekali lagi kami sendiri belum pernah melihatnya, tapi dari pembicaraan orang tua-tua. Ya. Berarti ada yang ditinggalkan. Ada yang ditinggalkan. Karena dianggap tidak sesuai dengan tidak sesuai ajaran agama, ya, dengan benar. syariat Bu ya. Iya betul sekali. Iya. Baik, saya ke Dik Nurul. Ini pengalaman sekali nih Bu ya tentang mengukir inai. Bisa diceritakan alat apa saja yang dipergunakan untuk mengukir inai? Dik Bisa. Nurul? Ya. Jadi alat yang digunakan untuk mengukir inai Bisa pertama kalau inai daun yang pertama racikan inai daunnya. Kemudian hand sanitizer untuk zaman sekarang. Hand sanitizer. Kemudian sebenarnya Nurul ada meja khusus untuk Nurul menginai. Kayak kursi kecil gitu untuk taruh tangan. Terus ada biar tidak bergeser ya. Iya benar. Terus kalau inai pasta ini udah Nurul langsung packing dalam kemasan seperti ini biar lebih mudah daripada di dalam plastik ini. Kalau di dalam plastik yang udah di packing seperti ini dia hasil ukirannya akan lebih halus Bu. Hasil ukirannya akan lebih halus. Kemudian tisu. Yang ini apa nih? Oh ini untuk inai putih. Untuk inai putih. Ini bisa dipakai untuk hiasannya kayak seperti payat-payat gitu Bu, biar kelihatan lebih mewah dan berkilau. Lengkap alatnya. Iya. Berarti banyak peralatan yang harus dilengkapi untuk mengukir inai di Nurul ya. Iya benar Bu. Iya. Baik Ibu Faridah, tadi Ibu mengatakan bahwa berinai ini ada sekarang yang dilakukan, ada yang ditinggalkan. Jadi kalau kita melihat dari dulu Bu, kalau acara pesta ini sebelumnya ada darah baru yang akan diukir inainya, ini biasanya rame-rame di rumah, rame di rumah saudara semua ada di rumah seperti Ibu sampaikan tadi. Nah sekarang hanya satu orang, Dik Nurul misalnya, untuk mengukir inai itu hanya satu orang, Dik Nurul. Jadi orang lain nggak ada lagi. Nah dalam hal seperti ini, apanya yang hilang Bu dalam acara bergaca ini dari masyarakat Aceh? Jadi kalau kita lihat sekarang, sebenarnya dari budaya kita, terutama budaya gotong royong. Jadi nilai gotong royong kalau dulu kan kita buh gaca itu rame-rame orang tetangga, kerabat semua hadir. Kemudian selesai buh gaca tidur di situ bersama pengantin. Penuh rumah. Penuh rumah, karena itu malam menghabiskan lajangnya mungkin. Iya. Kemudian di situ juga kebersamaan, kerjasama. Kalau sekarang saya Dek Nurul aja yang taruh pacarnya ya kan. Inai dia hanya Dek Nurul secara profesional sebentar siap.
Iya. Kalau dulu di kaki dua orang yang melakukan. Di tangan dua orang, sehingga darah baru biasanya terlentang begini. Iya. Dipakai. Jadi kerjasamanya sangat bagus pada zaman dahulu. Kemudian juga inai itu sendiri kalau sekarang sudah ada packing, sudah yang instan seperti yang Dek Nurul tunjukin tadi. Iya. Kalau zaman dahulu itu kita bersama, Giling bersama dengan pakai batu giling. batu giling yang dari apa namanya itu batunya memang batu giling. Jadi juga di situ sambil sendaguro, pokoknya sambil bersilaturahmi, memang indah sekali. Indah. Iya. Jadi kerjasamanya hilang, gotong royongnya hilang, kebersamaannya memang ini yang perlu kita lestarikan kembali. Iya, sangat disayangkan. Sangat ya. disayangkan. Kalau cuma Dek Nurul sendiri nggak ada orang lain, cuma bersama darah baru Bu ya. Darah baru. Sedangkan yang lain kerja di dapur. Bu. Iya betul sekali. Iya, kalau begitu Bu, bagaimana nih rangkaian upacara berinai pada mempelai wanita atau darah baru, mulai dari petik daun pacar atau ungaca, ini sampai waktu mengilingnya. Karena dulu seperti Ibu katakan tadi, gotong royong ya, rangkaian acara dari pertama itu bagaimana Bu? Sebenarnya pertama diawali oleh mak penganju. Iya. Penganju itu itu kalau bahasa Indonesia apa itu? Mak Jomblang ya? Mak Jomblang ya. Jadi Mak Jomblang itu utusan dari Lintu Baru, keluarga Lintu Baru, mengantar satu hidangan yang namanya bergaca. Iya. Diantar ke rumah darah baru. Bergaca itu berisi alat pesunting, alat berpade, alat pesiju, pesunting. Kemudian juga alat koh andam. Koh andam artinya kita menghaluskan karena orang zaman bulu-bulu dahulu halus. kan tidak ada make up ya Iya, kan. Jadi bulu-bulu halus ini dikerok, Di kening, muka, bulu kening dia dirapikan. Itu sebenarnya bahannya diantar oleh pihak Lintu Baru. Iya. Tanyakeun bergaca. Nah, setelah diantar bergaca, di dalamnya antara lain ada seperti saya sebutkan tadi, kemudian ada salinan bakal baju, kemudian ada kelapa putih yang sudah diukir, yang kemudian ada pisau untuk mengerok andam tadi. Nah, kelapa ini tujuannya nanti di dalamnya ditaruh sampah-sampah ini, bulu-bulu halus ini dimasukin ke dalam itu. Iya. Nah, selesai itu baru dari pihak darah baru setelah dikerut andam, kemudian ada orang tua yang ditugaskan, orang yang dianggap mampu mengerti adat, ini untuk pot ungaca. Nah, pot ungaca artinya memetik daun pacar. Nah, memetik daun pacar ini biasanya dilakukan sore hari, juga boleh di pagi hari. Tapi dengan catatan daun ini harus disimpan. Biasanya kalau zaman dahulu dimasukin dalam daun pisang. Dibungkus daun pisang. Kenapa Bu? Jangan layu. Tujuannya jangan layu supaya malamnya masih enak dia atau ditaruh di tempat-tempat yang dingin. Nah, tujuannya nanti waktu digiling dia akan halus. Nah, kemudian selesai itu malamnya itu memang yang undangan tadi hadir, kita lakukan pesiju. Sebenarnya diawali dengan pesiju batepe. Gaca itu, batepe gaca itu di pesiju. Batu giling ya. Batu giling itu di pacar. Nah, batu giling itu pun dia harus dilapisi. Mungkin nanti kita cerita lagi. Ya. Nah, jadi cerita Bu Gaca dulu. Ya. Nah, digiling biasanya pertama dimulai dengan secara adat, orang tua yang dituakan di kampung yang mengerti adat. Biasanya Karena di petua kampung, adat begitu, iya, karena di kampung itu semuanya petua adat mengerti tentang adat. yang harus melakukan yang harus istilahnya dia turun ke rumah-rumah keluarga, tetangga, keluarga di kampung. Kemudian diikuti oleh keluarga dari dua belah pihak, dari pihak ibu dan pihak ayah. Biasanya ganjil, 3, 5 atau 7. Jadi kalau 5 orang nanti berganti-gantian, itu melakukan gaca pertama. Baru kemudian diikuti oleh, karena seperti saya katakan tadi, tetangga bawa batu ke rumah itu. Ya, nanti masing-masing bawa punya sendiri. Bawa batu sendiri. Jadi tetangga-tetangga dekat tentunya. Nanti semua rame-rame. Pacar itu pun atau ina itu pun selain yang dipetik oleh yang untuk darah baru tadi, orang kampung pun gotong royong bawa.
Nah, kemudian anak-anak hadir dari kecil sampai dari TK kok kita katakan dulu. Iya. Hadir Itu kan semua. tulang daunnya dibuang Ya, dulu, Bu. untuk membuang tulang daunnya anak-anak tadi rame-rame, orang tua Gelar juga tikar, ikut. ya. Iya, tulangnya dipisahkan dengan daunnya Iya. supaya hasilnya bagus. Ya. Nah, jadi seperti itu. Licin waktu Jadi digiling. supaya licin nantinya. Iya. Nah, ya. Tadi bukan ada sebelum digiling pacar ini, daun pacar Iya. ini, ada membersihkan bulu-bulu halus di muka seperti Iya. Ibu sampaikan tadi. Itu biasanya dilakukan oleh siapa, Bu? Karena pernah juga saya dengar ada guru pengajian, harus guru pengajian, guru pebut alif ba, Bu, kalau bahasa Aceh, guru yang mengaji alif ba ya. Jadi kalau di saat itu guru alif ba itu nggak ada, itu baru yang melakukannya itu petua adat. Apakah benar seperti itu, Iya, Bu? benar sekali. Memang seperti itu. Itu sampai sekarang masih ada? Tapi sekarang seperti kita kan tadi sudah berubah dari tradisional mungkin ke modern. Yang sekarang seperti kita kan tadi tinggal Dek Nurul lah yang melakukan segalanya. Iya, untuk membersihkan sekarang kan ada Ada perias pengantin. Yang melakukan itu semua. Iya, betul. Baik. Nanti kita perdalam lagi, Bu, tentang pesijuk gaca atau pesijuk bate ya. Baik, Dek Nurul, berbicara tentang inai ini, ada berapa macam sih inai yang biasa dipakai? Ada beberapa, Bu. Jadi ada inai daun yang biasa kita pakai. Terus ada inai pasta instan. Terus ada inai white henna dan glitter henna. Ada Itu perbedaannya di mana tuh? Apakah dari segi warna, kualitas, atau bagaimana? semua berbeda-beda, Bu. Kalau inai natural atau inai daun itu semua bahannya alami. Kalau inai pasta itu instan dan kita beli jadi dari pasar. Kalau inai white henna itu adalah body paint, Bu. Cat khusus untuk tubuh. Jadi nggak ada bahan yang membahayakan untuk kulit sama sekali. Dan sama juga dengan glitter henna. Seperti white henna itu tadi. Untuk warnanya dari inai daun dan inai pasta memang sangat berbeda, Bu, warnanya. Inai pasta warnanya memang lebih terang. Kalau inai daun akan terang warnanya setelah 3 kali kita pakai, Bu. Kalau inai white henna dan glitter henna itu hanya bertahan selama 8 jam sampai 15 jam. Jadi itu digunakannya pas sekalian pengantinnya waktu make up. Iya, jadi bisa langsung hilang inainya, nggak bertahan lama. Iya. Ada mungkin bisa disampaikan ada untung ruginya nih dari daun pacar dengan henna daun instan tadi. Iya, pasti ada, Bu. Jadi kalau misalnya inai daun pacar ini karena bahannya alami pasti menyehatkan untuk kulit. Terus warnanya juga warnanya tuh akan memberi kesan indah pada kulit kita karena dia emang warnanya tuh natural sesuai dengan warna kulit kita. Jika warna kulit kita agak gelap, dia menjadi gelap. Jika warna kulit kita agak putih, dia menyesuaikan dengan warna kulit kita. Iya, benar. Tapi kalau inai instan tadi, dia itu warnanya memang di warna kulit apapun warnanya tetap seperti itu. Memang warnanya lebih terang, tapi dia akan lebih cepat hilang daripada inai yang daun tadi. Kalau inai daun tadi mungkin bisa sampai sebulan 2 bulan. Iya. Kalau inai pasta tadi dia cuma bertahan 4 hari, Bu. Iya. Mungkin ada kenangan indah Ibu Faridah dengan inai karena dulu kan waktu kita pesta-pesta beberapa puluh tahun yang lalu itu kalau misalnya pestanya bulan kira-kira April, kalau acara Tung Dara Barunya sampai bulan Mei itu masih ada bekas inai. Mungkin ada kenangan manis dengan inai waktu dulu, Bu. Bisa diceritakan sedikit, Bu? Iya, benar sekali. Karena saya mungkin termasuk kawin muda ya. Artinya masih kuliah, Betul. sudah berkeluarga. Pas pesta bulan Juni, saya bulan 7 itu harus ambil ijazah, harus menandatangani ke Unsia. Iya.
Jadi waktu itu sehingga gimana cara menutup ini, gimana cara menutup. Kita sarung pakai tangan nggak sepatu, mungkin. tangan nggak bisa tutup. Iya. Akhirnya memang teman-teman sampai sana kita dijuluki lah. Iya. Iya nganten baru, manten baru. Jadi ini sampai sekarang teringat Iya, terus. iya. Kenangan Bu Inai dengan apa ini zaman dahulu. Ya, cuman kalau pakai daun pacar ini Bu, makin lama makin bagus. Iya. Sudah seperti telur asin kuku kita, Iya. setengah putih, setengah merah, Iya, ya betul. cantik sekali. Tapi kalau instan enggak ya, di Nurul? Iya, dia karena warnanya Sekaligus akan pudar. hilang begitu Iya. ya, Iya. pudar sekaligus dia. Itu ada untung ruginya Bu ya. Itulah mungkin kita sudah pernah merasakan daun pacar, Iya, betul. bukan inai instan. Waktu letting-letting kami dulu, ya daun pacar masih ini ya, masih dipakai. Iya, baik. Kalau sekarang nih, Dik Nurul, tadi ada inai daun pacar, ada inai instan. Mana lebih banyak orang menggunakan kalau sekarang? Apakah daun pacar atau inai instan ini? Iya, untuk sekarang lebih rame pengantin yang requestnya inai instan Bu daripada inai daun karena melihat kembali kondisi sekarang banyak wanita yang sudah bekerja. Jadi lebih memilih untuk memakai inai instan karena lebih cepat jadinya dan lebih cepat hilangnya juga. Ya, tidak seperti cerita Ibu Faridah tadi. Iya. Nggak tahu disembunyiin kemana. Masih nampak inai ya. Iya, baik. Saya ke Ibu Faridah tadi. Ibu sudah menyinggung tentang batu yang digunakan untuk menggiling pacar, ya daun pacar itu. Jadi ada di situ satu adat yang disebut dengan pesiju atau menepung tawari batu, batu yang digunakan untuk menggiling daun pacar itu. Ya, itu bagaimana caranya tuh, Bu? Prosesi pesijuna itu bagaimana, Bu? Biasanya itu batu itu ditaruh di tiang tengah rumah pertama. Jadi harus diuruk le. Itu namanya apa? Tiang raja atau tiang ratu? Tiang raja. Tiang Jadi raja. Iya. Kemudian di bawahnya, di bawah batu itu harus dilapisi dengan kain yang terbagus di rumah. Biasanya kain songket. Jadi kalau nggak ada kain songket, apakah nggak jadi? Tetap Jadi jadi juga. Cuma kain yang dianggap terbagus di dalam rumah tujuannya untuk menghargai si pengantin sebenarnya. Kemudian kain yang ditaruh itu kalau 3 orang yang melakukan penggilingan itu 3 lapis kainnya. Kalau 5 lapis dia tetap ganjil atau sampai 7 lapis. Jadi ada 7 lapis songket ditaruh di bawah batu. Nanti dimulai dengan orang atau penggiat adat atau seperti Ibu katakan tadi dari guru ngaji yang mulai pertama, selesai batu diangkat, kain dipindahin. Nanti dilanjut dengan dari pihak keluarga, apakah keluarga darah baru atau keluarga lintu, keluarga ayah atau ibu. Nah, jadi ini kalau ada nenek biasa dari nenek, kalau nggak ada nenek kakak yang tua, sampai saudara-saudaranya sampai 7 orang kedua belah pihak. Jadi setiap melakukan penggilingan selesai pindahin kain, selesai pindahin kain dan seterusnya. Nah, selesai itu baru pacar yang atau inai yang telah digiling tadi oleh keluarga dan tengku, inilah yang dipesiju secara simbolis ditaruh dulu di darah baru. Nah, juga habis pesiju ditaruh 1 orang 1. Kemudian baru nanti dilanjutkan secara oleh ahlinya, ahli taruh pacar. Ya, seperti Dek Nurul. Seperti Dek Nurul. Kalau dulu orang tua-tua Bu Iya, ya, orang tua-tua nggak ada yang di muda-muda kampung dulu. taruh, Iya. Jadi misalnya kalau tidak, misalnya orang rantau Bu, Iya. kan tidak ada family di sini. Iya, betul. Jadi itu bagaimana caranya Bu? Karena nggak ada lapisan itu kan, berapa lapis itu kan untuk apa saudara tadi? Bukan dikasih ke saudara, maksudnya lapisan itu ditaruh di bawah batu. Setelah saudara menggiling batu, dia angkat batu, lapisan itu ditaruh ke Nanti pinggir. diganti dengan saudara yang lain. Saudara yang lain nanti pindah lagi selembar. Jadi kalau misalnya orang rantau, Nggak ada kan itu ya. nggak ada yang menggiling lapis tuh kan, nggak ada. Itu bagaimana caranya Bu? Itu bisa disiasati, Oh, bisa iya. disiasati. Karena itu memang tidak mesti, tapi itu adat memang. Adat yang kalau di tempat kami memang sudah membudaya dan kayaknya semacam wajib ada. Kalau Seperti tidak ada itu rasanya nggak belum sah sempurna. rasanya, belum sah rasanya.
untuk berinai. Berinai. Iya. Tapi kalau orang rantau kan tadi kain yang terbaik di rumah. Kain apa saja. Kemudian boleh misalnya orang rantau cuma sendiri, ibu saja mungkin, nanti diikuti dengan tetangga yang kerabat. Artinya itu tidak harga mati, harus dari apa. Tapi yang penting pelaksanaan ada, tujuannya adalah sebenarnya untuk kebersamaan dan gotong royong ada terjadi di situ. Ya, untuk mempererat silaturahmi yang selama ini mungkin jarang berjumpa, Bu, ya. Dengan ada acara seperti itu sudah berkumpul. Iya, betul juga. Itulah satu tradisi yang diwariskan oleh leluhur kita, sampai saat ini masih terus dijalankan. Jadi waktu acara berinai atau buh gaca itu malam pertama tuh Bu, ada saudara-saudara kan ada salam tempel. Iya, betul. Itu bagaimana tuh? Ya, jadi begini. Apakah ada misalnya ada kedekatan, misalnya kalau paman adik mama lebih dekat mungkin salam tempelnya lebih banyak. Iya, mungkin ada peraturan seperti itu, bagaimana Bu? Iya, jadi begini, tadi setelah PH gaca selesai, pesiju darah baru ini jadi dilakukan secara berurutan juga tadi. Kemudian pesiju memang kita ada salam tempel. Ini memang tidak ada aturan, tapi tidak tertulis. Tetapi secara kebiasaan kita, kalau kita orang dekat, itu tentu lebih tebal. Itu memang berbeda dengan sumbangan hadiah untuk pesta. Ini khusus untuk pesiju. Jadi kalau misalnya yang di bawah lagi menurun lagi, itu terserah. Pemberian ini bukan tidak ada ketentuan harus sekian kan enak. Tapi itu tidak tertulis. Memang kalau paman lebih ini lebih tinggi sedikit. Kemudian di samping yang 7 orang tadi atau 3 orang atau 5 orang, itu kerabat-kerabat semua ikut salam tempel. Ini kebiasaan semua kerabat-kerabat. Cuma berapa mudah ikut salam tempel terhadap darah baru. Tidak ada ketentuan. Tidak ada ketentuan. Iya. Biasanya uang yang diberikan kepada darah baru atau mempelai perempuan itu dibawa kemana tuh Bu? Apakah ada misalnya adat ini harus dibawa ke sini atau bagaimana? Memang harus untuk darah baru? Kalau yang buh gaca itu tidak ada dibawa kemana-mana. Kalau itu memang darah baru atau keluarganya. Tapi berbeda kalau yang salaman di tempat lain, misalnya pesunting darah baru atau sembahan linto, itu nanti ada bolak-baliknya. Jadi linto pertama salam darah baru, kemudian darah baru setelah menerima salaman dari linto tunjukin ke penganjur, kasih ke orang tua melipat gandakan. Kalau tadi 200 jadi 400. Nanti pada acara linto setelah sunting linto lagi, linto ke belakang ke urut 3 tadi. Urut 3 salaman sama orang mertua. Salam lagi uang itu ke yang sudah digandakan oleh ibu mertua ke linto. Nanti linto bawa pulang uang itu oleh orang tua si linto, ditambah lagi dibalik lagi ke rumah darah baru. Itu namanya uang senemah tuh Bu? Uang senemah. Bukan? Bukan. Dari uang senemah, dimulai dari uang senemah. Jadi senemah linto ke darah baru, kasih ke mertua oleh penganjur, nanti dibalikin ke linto setelah ditambah dilipat ganda oleh mak mertua. Kalau 100 linto kasih, mertua kasih 200 linto. Linto bawa pulang uang itu. Di rumah nanti ditambah lagi oleh orang tuanya, kasih balik ke rumah darah baru sebagai uangnya yang kengkut. Oh ya. Jadi balik lagi. Untuk menu. Untuk menu. Makanan lintu. Ya. Baik. Banyak sekali memang adat-adat kita waktu kita gali itu Bu ya, yang sekarang banyak yang sudah mulai ditinggalkan. Jadi kalau tidak kita gali terus ini akan hilang. Bisa hilang. Ya, saya ke Dek Nurul. Dek Nurul ini udah biasa mengukir inai pada darah baru ya. Biasanya berapa kali itu diukir agar hasilnya bagus, tidak cepat pudar? Apakah itu dari daun pacar atau dari inai instan? Kalau inai daun pacar seperti yang Ibu bilang tadi, bagusnya 3 kali. Kalau inai pasta 1 kali aja dia udah menghasilkan warna yang bagus Bu. Dan nggak perlu lama waktu untuk dipakai di tangannya. Paling sekitar 1 jam udah kering kalau inai pasta. Tapi kalau inai daun itu kita pakainya habis isya,
agar nggak mengganggu jam sholat ya Bu ya. Terus dibukanya sebelum subuh Ya. gitu. Kalau untuk warnanya lebih bagus, apakah perlu diracik atau mungkin ini nggak bisa disampaikan, tapi mungkin perlu Bisa. apa enggak? Mungkin rahasia nih Dek Nurul. Racikan ini mungkin rahasia ya. Perlu ditambah racikan sendiri atau bagaimana? Untuk inai daun ada racikannya. Kalau inai pasta nggak ada, kita karena beli jadi di pasar kan. Kalau inai daun tadi, racikannya itu yang paling utama minyak kayu putih, terus jeruk nipis, terus kalau zaman dulu ada pakai gambe ya Bu ya, gambir, terus ada kalau sekarang banyak divariasikan dengan menggunakan gula, juga teh atau kopi juga bisa untuk memicu warnanya keluar. Gula itu gunanya untuk agar inainya ini tadi tidak mudah retak Bu, jadi dia tetap lengket di kulit gitu. Iya. Kalau minyak kayu putih, Minyak kayu putih untuk memicu warnanya juga, jeruk nipis. jeruk nipis untuk memicu warnanya juga. Jadi Dan- banyak sekali untuk iya, memicu warna. Iya, tapi mungkin minyak kayu putih lebih untuk ke wanginya Bu. Terus pas dipakai ke kulit itu jadi hangat gitu Bu. Iya, baik. Berarti harus diracik lagi Bu. Iya. Kalau memang kita ingin hasilnya bagus, harus diracik lagi. Biasanya De Nurul, saya melihat ini kan ukiran-ukiran inai, ini banyak macam ya, banyak model. Ini biasanya berapa macam tuh motif yang biasa Di Nurul pakai? Yang biasa Nurul pakai ini yang paling banyak permintaan dari masyarakat kita Iya. itu kalau pakai inai daun motif pintu Aceh, motif pucuk rebong. Tapi kalau pakai inai pasta kebanyakan masyarakat kita request motifnya mandala Bu, atau Arabian. Mandala itu lebih ke motif seperti lingkaran yang ada di sejadah, di atas kubah, itu lebih ke yang seperti itu. Terus motif Arabian lebih yang ke bunga-bunga dan ada pucuknya begitu Bu. Kalau dibilang Arabian itu berarti hampir-hampir sama dengan pucuk rebung enggak? Hampir Hampir ya? hampir Karena ada ya. pucuk-pucuknya Di Nurul. Iya benar. Saya pikir ada pucuk-pucuknya berarti ada hubungannya dengan bunga nih ya. Tapi di antara begitu banyak macam yang sudah dilakukan Di Nurul, motif-motif berinai itu mana yang lebih mudah kira-kira untuk diukir? Yang paling mudah untuk diukir menurut Nurul mandala Bu. Mandala ya? Iya. Ya, itu aja nanti kita praktek ukir ya. Ukir inai. Iya. Ya, Dek Nurul, tadi Dek Nurul menyampaikan bahwa yang paling banyak request itu adalah mandala. Iya, mandala, Ya, Bu. kenapa harus mandala? Karena motif mandala dia kelihatan simpel tapi elegan Bu. Oh, Gitu. jadi banyak peminat. Iya benar. Mungkin dalam hal mengukirnya tuh nggak ada kesulitan? Untuk mandala menurut Nurul paling mudah sih sekarang Bu. Karena daripada motif Arabian ataupun motif pintu Aceh, mandala yang paling mudah sih. Oh, termudah ya, mudah untuk diukir, Iya, ya, benar. cepat siap. Dan cepat. Betul, betul. Jadi menurut Dek Nurul, inai mana yang harus dipertahankan? Karena sekarang kan inai sudah banyak ke inai instan. Iya. Sementara kalau kita lihat sekarang daun pacar ini sepertinya sudah mulai ditinggalkan. Iya. Ya. Kalau menurut Dek Nurul, mana yang harus dipertahankan? Menurut Nurul yang paling harus dipertahankan inai daun ya Bu ya. Karena inai daun ini selain khasiatnya menyehatkan untuk tubuh, terus di dalam acara adat saat memakai inai daun ini terasa kekeluargaan, kebersamaannya terasa terjalin silaturahmi, apalagi pakainya sampai 3 hari. Iya. Ya kan? Itu Waktu dari yang ngumpulnya rame tuh lama iya benar. ya. Dari yang muda sampai yang tua semuanya berkumpul. Apalagi sekarang udah jarang sekali ya Bu kita lihat ada di setiap rumah ada pohon inainya. Iya. Kalau dulu di setiap rumah pasti ada pohon inainya. Kok sekarang udah jarang lah kita lihat Bu. Ya,
Sudah ganti dengan bunga yang lain. Iya. Sekarang kita lihat kan bunga-bunga yang ada nilai adat ya, sudah banyak yang hilang. Iya, gitu, benar, ya. Bu. Baik, saya ke Ibu Faridah. Ibu Faridah, kita tadi sudah menyebutkan berapa banyak sekali hal-hal yang penting yang terdapat dalam berinai ini. Nah, nilai-nilai mungkin ada yang masih belum disampaikan, nilai-nilai yang terkandung dalam tradisi berinai ini apa saja, Bu? Mungkin seperti tadi ada saya sebutkan nilai gotong royong, di mana kan dalam berinai ini mulai dari memetik daun inai sampai prosesi pelaksanaannya semua dilakukan secara bersama-sama, secara gotong royong. Jadi di situ memang kental sekali rasa kerjasama di antara warga dan juga keluarga. Kemudian juga nilai berbagi, artinya kita yang punya daun pacar bawa untuk memberikan ke pengantin, dan itu bukan dijual, tapi dikasih cuma-cuma. Nah, artinya ada masih rasa saling membantu di antara warga. Nah, dengan hanya satu prosesi adat, timbul bermacam nilai positif di situ. Di situ. Juga nilai kasih sayang mungkin. Kenapa kita melakukan itu? Secara bersama-sama, pegang kaki, taruh di tangan sebagainya itu kan karena kasih sayang kita. Kemudian juga keindahan, kecantikan. Dengan berinai, darah baru nampak cantik, ya kan, dengan jadi ini. Baik, kalau kita berbicara masalah inai ini, kalau Aceh besar khususnya, Bu ya, kita melihat hanya pada darah baru atau mempelai wanita saja yang memakai inai. Sedangkan Lintu Baru mempelai pria tidak. Kenapa seperti itu, Bu? Iya, sebenarnya karena Aceh besar memang umumnya kita kan warga Muslim. Artinya kenapa darah baru? Yang diperindah darah baru. Kalau Lintu Baru ditaruh juga inai sama seperti darah baru, maka Lintu Baru akan menyerupai perempuan, dan itu bagi kita tidak boleh. Tabu. Tabu Lintu Baru itu laki-laki menyerupai perempuan. Untuk adat kita juga demikian. Dan kita berbicara dengan agama, kami yakin juga lelaki nggak boleh menyerupai perempuan. Berpedoman dari situ, Bu. Iya, berpedoman dari sehingga situ. tidak di Lintu Baru ini tidak diberikan inai. Tidak diukir inai. Iya. Baik, kita tadi dari awal sudah berbincang dengan inai, berinai kita ini. Rasanya saya ingin melihat juga ini bagaimana Dek Nurul mengukir inai, Bu. Kita lihat bersama, Bu ya. Silakan Dek Nurul. Boleh, dengan senang hati, Bu. Baik, pendengar dan pemirsa RRI Net, kita akan saksikan bersama. Bagi pemirsa ini bisa melihat langsung bagaimana Dek Nurul mengukir inai. Dan untuk pendengar mungkin bisa mendengarkan saja yang kita sampaikan. Sudah bisa dimulai, silakan Dek Nurul. Ya, itu motifnya motif pintu Aceh. Iya, motif pintu Aceh. Pertama ada ditarik garis, kemudian ada diulang lagi biar terang. Iya, persis seperti kerangka pintu Aceh. Ya, bagaimana Ibu Faridah melihat satu motif ini, Bu? Kalau motif itu Aceh ini memang motif ciri khas kita Aceh. Artinya pintu Aceh ini sebagai lambang kita, bahwa rumah Aceh itu punya pintu. Jadi ini dilestarikan sampai kepada pemakaian inai. Pemakaian inai ada motif pintu Aceh. Pintu Aceh. Selain inai juga seperti bros dan souvenir lain, banyak yang berbentuk pintu Aceh. Berarti kalau kita melihat pintu Aceh, melihat model seperti ini, pasti kita teringat dengan Aceh karena itu pintu Aceh. Dengan rumah Acehnya. Dengan rumah Acehnya. Pintunya yang agak sedikit kita masuk harus menunduk, rendah agak kecil. Karena sebenarnya
punya filosofi juga itu. Iya, seperti apa filosofinya? Artinya dia pintunya tidak lebar-lebar. Artinya ketika orang masuk dia harus ketok dulu dan tidak sembarangan boleh masuk. Iya. Kalau tidak dipersilakan tidak boleh masuk ke dalam rumah itu, rumah Iya. Aceh itu. Waktu masuk kalau orang tinggi harus menunduk, Harus Bu, ya? menunduk dia. Itu satu nilai apa yang terkandung di situ, Nilai Bu? menunduk sebenarnya semacam nilai penghormatan kepada yang punya rumah. Iya, baik Bu. Ini yang sedang dilukis ini motif pintu Aceh memakai inai instan. Ya, biar cepat bagus, cepat siap dan cepat memudar. Ya. Baik Bu, kalau daun pacar ini biasanya dipakai untuk inai. Selain untuk inai, kan waktu darah baru itu akan pesta ada ditaruh di kuku, di telapak tangan, di kuku kaki. Nah, selain di situ mungkin bisa digunakan di mana saja itu, Bu? Secara sehari-hari sebenarnya itu ada digunakan. Kalau tadi kan saya katakan inai di kaki, di kuku, kaki, tangan itu nggak boleh bagi laki-laki. Tapi orang Aceh juga ada memakai inai orang lelaki yang untuk pewarnai uban. Jadi kalau rambut udah memutih itu pewarnanya inai atau janggut, jenggotnya yang sudah memutih diwarnai dengan inai. Atau juga ini alis, ada juga yang mewarnai alis dengan inai. Jadi artinya selain kuku, tangan dan kaki juga pada rambut, pada jenggot, pada alis ada dipakai ini. Inai. Jadi ada tidak mesti ada ketentuan waktu, Bu. Di mana kapan saja pernah itu yang menaruh inai itu hanya 3 ganjil. Jari tengah, jari kelingking, kemudian ibu jari. Itu ada nilai apa yang terkandung di situ, Bu? Sebenarnya tidak ada makna yang ini, tapi makna seperti yang saya katakan tadi. Obat yang mungkin? kita ini sebagai obat, artinya dianggap ini pelindung. Karena memang kita sebagai karena kan sebenarnya hukum kita di Aceh ini itu kan hukum adat Bak Tumruhum, hukum Baksiah Kuala. Sementara lagi, Bu, ya? Iya. Sementara dulu pengaruh inai ini adalah pengaruh dari India. Ada pengaruh Hindu. Jadi artinya dengan ditaruh pacar ini dianggap melindungi si pemakai. Tapi kita nggak boleh percaya itu. Ini melindungi si pemakai. Warna merah itu ada makna magicnya. Artinya dia melindungi pengaruh gaib. Tapi itu bagi kita tidak bisa percaya. Kita tetap berlindung kepada Allah. Bukan pengaruh dengan inai. Bukan pengaruh dengan inai. Walaupun inai memang sebagai obat boleh jadi. Karena misalnya inai kuku yang kita ada kuku pengaruh karena terlalu jamur banyak misalnya atau kena kutu air dan sebagainya, itu kita taruh pacar akan sembuh. Akan sembuh dia. Berarti untuk obat. Untuk obat. Kalau bahasa Cina cemekam. Itu juga bisa. Itu juga bisa. Dicemekam kalau kita taruh pacar, alhamdulillah, insya Allah akan sembuh. Jadi seperti itu. Banyak manfaat. Dari daun pacar ini. Iya betul sekali. Sepertinya hampir selesai nih, Bu. Sudah sampai ke jari. Dilukis cantik sekali. Bisa dinampakkan kepada pemirsa. Ini bagus sekali sudah diukir inai berbentuk motif pintu Aceh. Terima kasih. Ibu Faridah, kita sudah menyaksikan tadi pengukiran inai berbentuk motif pintu Aceh. Terima kasih Dik Nurul. Ini kami saya dengan Ibu Faridah kapan giliran nih? Setelah ini nanti di balik layar, Bu. Cantik ya, kita lihat cantik. Baik, tanpa terasa kita sudah di penghujung kebersamaan obrolan budaya pada malam ini. Mungkin sebelum kita berpisah dengan pendengar juga pemirsa RRI Net, ada harapan yang ingin disampaikan sebagai closing. Silakan Ibu Faridah. Terima kasih, kami mengharapkan harapan sangat ini karena kita lihat sekarang seperti kita katakan tadi bahwa inai ini perlu dilestarikan karena ini merupakan budaya yang perlu kita lestarikan karena dia punya nilai-nilai positif, punya nilai-nilai sakral yang perlu
kita perkenalkan kepada generasi ke depan. Karena kalau tidak dilestarikan, nih generasi yang akan datang akan hilang, nggak tahu modal budaya yang ada di masyarakat kita. Ini Sudah turun temurun. turun-temurun kita lakukan. Tentu disesuaikan dengan kemajuan zaman. Iya. Itu harapan kami. Kemudian saran seperti mungkin yang Dek Nurul sudah dikatakan, maunya kembalilah seperti zaman dahulu. Iya. Artinya kalau yang instan ini nilai positifnya kurang. Iya. Dari nilai ekonomis oke. Kita bukan mematikan ekonominya, Iya. tapi artinya kembalilah seperti yang zaman dahulu, adat yang sakral, syarat dengan kekeluargaan, jangan dijadikan komoditas mungkin. Iya. Baik, terima kasih Bu Farida. Iya, terima Silakan kasih. Dek Nurul. Mungkin ada harapan yang ingin disampaikan? Ya harapan Nurul semoga di Aceh semakin ramai penghenna, pengukir henna, artis di Aceh ini. Dan seperti tadi balik lagi Bu, berharap agar semua masyarakat Aceh lebih mengutamakan menggunakan inai daun karena lebih alami dan menyehatkan. Iya. Baik, terima kasih Nurul Akmal. Sama-sama. Juga terima kasih Ibu Dr. Anda Faridah Ibrahim Sama-sama. sudah bersama RRI pada malam ini. Dan juga terima kasih untuk pendengar pemirsa RRI Net, kita sudah menjalin kebersamaan di obrolan budaya dari RRI Banda Aceh. Saya Cut Zahrita undur diri, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.